Buat kalian yang udah mau ngeklik video ini, jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu, dan subscribe juga channel ini. Aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap ada video baru di channel ini. Oke sayang, terima kasih. Yang tadi gue bilang, lu dengan misalnya 20 poin aja, lu udah bakal 20 kill poin itu lu udah bisa dapetin 40 poin tambahan gitu ya kan. Itu 40 poin tambahan itu udah kayak 2 kali buya, ya kan? 2 kali buya gitu ya kan. Yang mana poin buya juga cuma 20. Oke, kita lihat di sini nampaknya Unite Esports juga berhasil menjatuhkan member dari Soloko satu persatu. Guns, hati-hati Guns, bakal bahaya banget buat member dari Aura. Harus cepet-cepet di revive karena Soloko juga sudah ready dengan senjatanya. Guns akhirnya juga harus terjatuh. Deadly kita lihat di sini masih coba untuk melihat-lihat kesempatan yang ada. Ada Ame juga yang coba untuk masuk mempersiapkan senjatanya. Jar, hati-hati, kita lihat di sini coba untuk fairing ke arah Ame. Kita lihat, oh bahaya banget, jatuh di bawah. Kita lihat mendapatkan satu resource walaupun akhirnya juga harus ditembak dari belakang. Misalkan 2 member dari Soloko masih coba untuk ngelut-ngelut dulu ya. Yes, ini sih langsung regroup aja sih. Stick karena dulu, ya, karena berbahaya banget kalau dia ngelawan, dia udah tahu musuhnya di atas ada 2. Iya, kita lihat di sini Ame masih coba untuk menembak dari Joy. Joy cukup low nampaknya, dan ini yang gue bilang harus seperti ini untuk auranya sendiri ya. Kita lihat di sini juga ada TME yang berhasil bertemu dengan pemenang dari ronde ke-7 tadi ya. Betul? Unite Esports, satu member juga harus terjatuh. Gaps, kita lihat di sini masih coba untuk melihat, coba untuk predict shot walaupun gak ada orang, bakal disamperin. Kita lihat di sini Force menyusul temannya, harus terjatuh di sana. Kita lihat masih ada pergerakan juga dilakukan oleh member Unite Esports. Ya, Tristan sendirian ya, kayaknya dia langsung kabur aja. Sementara itu kayak dari Versus juga belum menyadari keberadaan satu orang itu di mana. Masih dicari-cari, masih dibuterin, ternyata nggak ada sama sekali dan udah pergi jauh. Ini jadi ada buying time tentunya cukup cepat dari Vangel, langsung menyadari dia harus pergi secepat mungkin, sejauh mungkin tentunya. Iya, ini penting buat TME, buat Aura kalau seandainya emang mau coba untuk nge-climb up, karena dengan perolehan poin di fase-fase early kayak gini penting banget ya. Walaupun sebenarnya ya balik lagi, gue sering bilang kalau early itu cek poin, checklistnya adalah ya lu nggak kehilangan satu member pun, tapi Aura udah kehilangan satu ya. Udah kehilangan satu nggak apa-apa. Yang gue rasa juga masih bisa diganti perannya seorang Guns ya tadi kalau nggak salah yang terjatuh itu masih bisa diganti sama member-member yang lainnya, asalkan jangan shot colornya sekelas kayak Deadly ya yang juga harus terjatuh di awal, karena memang mau nggak mau gitu memang Aura yang sekarang masih bergantung banget sama Deadly untuk bikin rotasi dan juga komando-komandonya sih. Iya, agak kebingungan ya kalau misalnya nggak ada yang ngarahin mereka untuk bergerak kemana lagi selanjutnya, melawan ke tim siapa. Nah, ini emang dari tim-tim udah mulai terpick off. Walaupun Aura sudah kehilangan satu, tapi nggak masalah. 1 ditukarin sama 4 itu bisa dibilang cuan untuk early tabungan mereka juga. Ya apa? Nah, ini kita berpindah ke arah Olympus yang tadi tentunya sangat tereliminasi di awal ya. Sangat disayangkan. Penting sih menurut gua, Onyx juga harus pinter-pinter juga melihat keberadaan. Oke, dia juga udah melihat nih kayaknya ada member dari XCN ya, itu harusnya terlihat karena memang dia juga udah mendapatkan vision yang cukup bagus juga. Nah, ini gimana caranya decision makingnya harus pengambilan keputusannya yang harus baik. Kalau seandainya emang mereka mau setup ke depan dengan mereka harus setupnya bagus karena depan tuh kebuka banget. Depan kebuka banget. Even lu mau nge-flanking ke kanan juga. Nah, ini seperti yang ini juga harus hati-hati karena checkpointnya adalah tadi ada obstacle rumah juga. Ini juga bakal jadi PR sih menurut gua. Dan kalau gue lihat ada Boom juga yang mendapatkan satu tempat yang cukup baik, walaupun sebenarnya Revenery-nya juga masih nanggung juga sih ya. Kalau seandainya kita mau masukin ke tengah malah terlalu jauh gitu. Visionnya juga jadi nggak kelihatan seluas ini. Terus juga dia belum tahu ya di arah Ravener itu ada orang atau enggak. Tapi ternyata Onyx di sini udah langsung mendekati tim lain. Dari tim TME Perseus. Lain sisi ada juga XCN yang bergerak kalau kita lihat di minimap. Mereka nggak mau ketinggalan dari pesta yang dilakukan oleh Onyx dan juga TME. Kita lihat coba Onyx Tayo memberikan satu. Ternyata ada Aura juga ya. Oh, ternyata Aura tim 3. Iya, tim 3 Aura. XCN yang malah nggak kemana-mana ya, karena warna biru tadi kayak sebelah kiri minimap. Oke, ini bakal seru banget.
kalau seandainya Aura berhasil mendapatkan momentum di sini, ini bakal bagus banget karena ada potensi mereka mendapatkan 8 kill di sini. Kalau mereka bisa nahan, sabar. Bisa nahan. Ya bisa jadi turn back pointnya dia untuk lawanin EVOS ya di akhir-akhir. Betul banget. Kalau kita lihat sini Onyx juga nggak mau gitu aja ngasih kill ke Aura karena mereka melakukan perlawanan ke arah TME. Yang mana TME juga sebenarnya di dalam rumah ya, susah buat Aura juga untuk steal kill dari pertempuran yang dilakukan Onyx dan juga TME. Ya dia harus join masuk sih. Join masuk, bener banget. Dan kalau kita lihat sini Ses nampaknya bener aja yang gue bilang, Ame berhasil mendapatkan kill. Wow, bahaya banget. Dan TME nampaknya juga langsung aja tereliminasi karena dia juga nggak expect ada 2 tim. Nah ini gue lihat harusnya kualitas dari Aura bisa dimanfaatkan ya, karena kalau gue lihat Onyx juga nggak sadar setelah mereka ngelihat sebenarnya di pertempuran lawan TME ternyata baru ada yang datang gitu ya kan. Yang datang, dan sedangkan Aura sendiri juga udah sadar sebenarnya tadi adalah pertempuran antara 2 tim gitu ya kan. Yes, tapi di sini posisinya 4 lawan 3 dan kayak dari tim Onyx pun nggak kehilangan banyak resource. Tadi kan memang cepet banget ya peperangannya ngelawan TME Perseus sampai akhirnya sekarang mereka udah siap sih, udah yakin. Udah siap. Dengan ngelawan Aura, walaupun mereka belum sadar nih kalau Aura tuh 3 pemain doang. Ya ini 2 member dari Aura adalah ex dari Onyx juga sempat join juga bareng sama Wiza kan. Mereka jadi gua rasa ini bakal sedikit ketemu mantan nih. Ketemu mantan ya kan, pertempuran antar mantan nih judulnya. Dan lebih serunya lagi kalau tim XCN di belakang maju juga ya. Ya itu udah rame banget. Oh tapi XCN ternyata banyak banget di sekitarnya. Siren, IOG sama tim Darkness V. Semuanya ini harusnya ke tengah, bakal ke tengah zonanya dan bener aja ke tengah. Sekarang lagi-lagi yang dienakin sih EVOS sama BTR sama Boom. Iya betul banget. EVOS cuma tinggal santai-santai aja karena mereka juga nggak ada keharusan untuk nge-push dengan kondisi lead hampir selisih dari 175 ke 255 ya, cukup jauh menurut gua. Jadi kalau gue lihat di sini bakal ada pertempuran juga, ada siren yang juga sudah terjatuh, ada tembakan dari arah kanan mereka yaitu tim VG ya, kita lihat di sini Darkness V kita lihat coba untuk menembaki ke arah siren tapi nggak berhasil mendapatkan kill satupun karena member dari siren juga sudah berhasil di revive. Berhasil di revive, masuk ke dalam rumah karena ini ada momentum danger zone ya. Terus ini juga jadi bisa dimanfaatin ya sama tim XCN yang udah mantau aja. Mereka harusnya udah lihat sih. Mungkin satu orang dan Arif. XCN nampaknya yang berhasil nge-pick off salah satu member dari Darkness V. Iya, udah mantau, harusnya udah kelihatan banget sih itu ketika jalan itu. Ya itu jauh loh dari ke XCN ke arahnya Darkness V yang paling belakang. Iya, dan gua rasa juga nggak akan bisa di revive karena harus nyebrang jalanan. Balik lagi kita lihat di sini. Ada pertempuran antara Onyx dan juga Aura. Ame harus terjatuh di sana. Deadly hanya misalkan Piu. Aura apa yang bakal dilakukan? Apakah ini bakal menjadi bencana untuk Aura karena ini masih 10 tim yang tersisa. Baik banget. Piu masih coba untuk melakukan revive. Masih coba untuk diputerin sama member dari Onyx aja misalkan satu orang dan BTR nampaknya berhasil join to fight. Hati-hati karena malah jadi ada orang ketiga lagi, Onyx Wiza. Wow. BTR Ikam berhasil mendapatkan kill tapi balik lagi Piu langsung nembak nih mantan lawan mantan lagi nih. Lagi-lagi bakalan Piu ketemu juga mantan. BTR ya. Kira-kira mantan mana yang terindah gitu kan? Mantan mana yang terindah karena juga Piunya jadi terjebak di dalam rumah, dia nggak bisa kemana-mana. Udah nokin satu ya tadi? Udah ngenokin satu dan gua rasa perolehan poin ini juga cukup banyak killnya tapi harus tetap di-keep. Karena menurut gua masih 9 tim yang tersisa. Kalaupun lu tereliminasi dengan 6 kill point ini nggak cukup bagus buat dia kalau mau ngejar posisi dari poin EVOS yang udah 255. Iya, poinnya udah jauh. Kalau dia ke pick off di sini otomatis dia pulangnya di posisi ke-9. EVOS aja belum tumbang sama sekali. Dan tapi BTR gua rasa dapat satu momentum. Piu kita lihat di sini Ikam lawan mantan dan akhirnya Ikam yang berhasil memulangkan Piu. Jadi tim ke-9 Aura yang harus tereliminasi. Wow. Wah ini memang tidak mantan terindah yang gak mau mengingat kenangan masa lalu sampai akhirnya dibungkam gitu aja. Aduh. Gak apa-apa tapi gua rasa juga kita bisa pindah fokus karena ada BTR juga yang masih tadi cukup bagus kan di pertandingan sebelumnya. Dia juga masuk 2 besar. Walaupun sebenarnya United Esports juga harus tereliminasi. Jadi ini masih terbuka juga.
minimal BTR juga udah dapat satu momentum ya. Mereka bisa sedikit mendapatkan ngumpulin lebih lagi kalau memang mereka mau jadi kompetitor 3 atau bahkan 4 besar. Ini sih kayaknya udah strateginya mereka untuk nungguin semua yang ada di pertempuran dan jadi orang ketiga selalu. Tapi kayak orang ketiganya jangan sampai udah selesai war-nya gitu. Ya, mereka datang beda dapetin kill. Kalau gue lihat dari map juga ini cukup menarik. Karena beberapa tim juga masih melakukan rotasi, terutama tadi EVOS dan juga Boom. Yang kemungkinan terbesar bakal ketemu harusnya. Ya di pinggiran zona. Pinggiran zona, tapi kalau gue lihat juga ada satu kemungkinan sebenarnya mereka juga nggak mau langsung pecah war. Tapi kita lihat di sini juga ada XCNKS Ren yang nggak mau. Nah ini maksud gue satu-satu kualitas kayak gini. Jadi even lu defense, lu juga harus kalau udah tahu sebenarnya sama-sama tahu kasih fairing lah kayak gini. Jadi orang juga nggak bisa berpikir nggak bisa berpikir enak gitu. Jadi kayak ada pressure seperti ini gitu ya kan. Terlalu banyak pressure-nya, terus ditambah lagi mereka nggak tahu ini ada berapa tim di sekitar mereka. Kayak berbahaya kalau misalnya open firing dia ngasih tahu posisinya juga dan jadi tanggapan juga tim-tim lain. Oh ternyata nggak bisa lawan. Kita lihat di sini nampaknya EVOS. Bener kata gue tadi ada pertempuran antar tim yang masih satu orang terknok di luar zona. Kita lihat di sini coba untuk ditembakin. Pop-up blue hole cukup banyak banget dilakukan oleh tim Boom. Masih coba untuk maju. Kenzo hati-hati karena ada IOG juga di sebelah kanan mereka. Abu harus terjatuh dan ini bakal susah banget buat mereka untuk masuk ke dalam zona minimal. Ini karena abunya berada di arah atas, harus ngabisin dulu dari tim Boomnya yang ada di bawah. Oke, masih ada grapple hook. Masih ada grapple hook, hati-hati karena ada IOG di sebelah sana. Sam harus terjatuh. Kids kita lihat di sini menjatuhkan satu persatu member dari EVOS yang nampaknya mereka coba untuk nge-revive si Abu ya di atas sana ya. Ya nge-revive tapi kali ini udah di knockdownnya 2 ya. Masih selamat betul banget. Dan kita lihat masih selamat beberapa membernya. Ada Lord yang coba untuk masuk ke dalam. Satu member kembali lagi harus terjatuh. Bakal coba untuk di spam sama Bion. Coba untuk menahan dan kita lihat sini Boom di sisi masih coba untuk bertahan. Nggak mau kelihatan gitu ya kan. Gak mau keluar dulu, dia nahan step dulu. Karena dia harus tahu posisinya IOG. Bener banget back off karena gue rasa juga nggak bisa ditahan di sana. Ini udah mau masuk zona kelima yang gue rasa kalau kegigit juga cukup sakit. Yes, karena udah zonanya mulai jalan ya. Mereka lebih memilih ngamanin tempat dulu karena kalau misalnya mereka masuknya sedikit terlambat, masih ada tim-tim lain yang ada di dalam. Mereka nggak tahu posisinya di mana. Jadi biarin aja lah dari tim EVOS. At least sekarang mereka bisa menjegal lagi sih kalau dari EVOS-nya dipakai gravel hooknya masuk ke dalam sana kita lihat baik banget. EVOS Kenzo dibalikin lagi. Boom nggak banyak punya opsi cukup terbuka. Hanya misalkan satu orang dan kalau gue lihat di sini di steal kill bahkan. Cuman dapat satu kill doang dari tadi. 1 kill langsung juga sudah ditembak. Mister 05 nggak mau gitu aja ngelepas dari member IOG dan Bumi Sports harus dikirim oleh EVOS. Wow. 2 kill. Lord nampaknya juga ketemu sama si Kenzo. Kita lihat di bawah. Hanya misalkan 3 member versus 3 member nih. Tapi udah pada kenok, udah dari tadi kenok nih. Jadi bakal bahaya banget kalau mereka kenok untuk beberapa kalinya. Cuman HP langsung tinggal sedikit. Oh ya benar sih, HP-nya udah mulai sekarat. Terus juga posisinya sendiri dari tim EVOS yang harus masuk ya lebih dalam. Kenzo melakukan pergerakan yang cukup berani karena di depan juga sudah mulai cukup banyak orang. Abu harus terjatuh. Kita lihat coba untuk predict shot walaupun gak ada orang di sana. Mempertahankan satu tempat yang gue rasa juga cukup krusial dengan 3 kill masuk ke 6 besar dan di lain sisi ada Darkness V yang juga harus terjatuh. Nah ini sisa 6 tim mereka masih bergelut hampir di luar zona yang mau menutup tapi bagusnya dia langsung cepat ya gerak cepat ada prediction yang dilakukan biar ngecek dulu ada orang nggak di dalam tapi BTR XCN juga harus terkena mendapatkan kill kita lihat di sini. Beberapa tim juga harus terjatuh. Maybe juga cukup terpojok hanya berlindung di belakang blue wall. Nggak bisa bertahan cukup lama. Tapi mendapatkan satu obstacle. Wow, BTR nggak lama langsung harus tereliminasi. Ya karena terus maybe sendirian ya. Iya ada pertempuran juga kita lihat. Spam granat. Kita lihat IOG di lain sisi harus tereliminasi. Siren versus XCN. Kita lihat di sini 3 besar masuk. Wow, di tim 7 kita lihat EVOS bahkan ada di belakang masih ada 3 orang. Masih coba untuk dimajuin Kenzo baik banget. Coba untuk melihat dan XCN tereliminasi. What the EVOS. heck? Banyak pada.